Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik, wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka presentasi pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridha'illahi ta'ala wa limaqasidina wa liqadha'i hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 dan saya Muhammad Haris Maulana selaku sebagai moderator akan memimpin berjalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, kita langsung saja menuju ke pokok-pokok pembahasan mengenai apa itu pengertian syariat, pengertian makrifat, pengertian hakikat, dan pengertian tarekat. Baik, secara bahasa, syariat berasal dari kata syara'a yusyarri'u syar'an yang berarti membuat. Membuat apa? Yaitu membuat peraturan, membuat pedoman, atau membuat undang-undang. Istilah syariah menurut bahasa juga berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Secara istilah, syariat berarti syariatun adalah undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tegak di atas dasar iman dan Islam, berupa seperangkat hukum tentang perbuatan zahir atau formal manusia yang diatur berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Syariat pun berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, meliputi akidah dan hukum-hukum. Sedangkan secara khusus, syariat berarti hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, syariah yaitu din, yang berarti agama. Agama yang diturunkan Allah kepada para nabi. Quran Surat Asy-Syura nomor 42 ayat 13. Pengertian syariah dalam arti segala sesuatu yang dikandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tegasnya syariat itu segala peraturan agama yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Rujukannya adalah amal Rasulullah SAW, para sahabat dan salafus solih. Ghaladaru haqiqatun summa kal bahri wa tariqatun kasafinatin fasyari'ah. Artinya, maka syariat itu ibarat bahtera dan tarekat itu ibarat lautan. Kemudian hakikat itu ibarat negeri yang makmur. Unjila wan nahyil umuru qiyamihil khaliqi bidaini akhda fasyari'ati. Yang artinya, maka syariat itu adalah mengikuti agama sang pencipta dan mematuhi apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang dengan terbuka, tanpa pilah-pilih. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai sudut pandang terkait syariat. Beliau menempatkan ajaran syariat sebagai pondasi awal dalam menuju tingkatan selanjutnya. Jika ada seorang salik,
tidak melaksanakan syariatnya, maka orang tersebut adalah pendusta. Beliau mengatakan, "Faman da'al walayata bidawni syahidil mutabi'ati fada'wahu zawra wa bihatani." Yang artinya, barang siapa yang mengaku dirinya wali tanpa kesaksian bahwa dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan tersebut dusta atau bohong. Hashim Asy'ari, Ad-Durar Al-Muntasirah fil Al-Masail At-Tisa Asyarah, halaman 4. Selanjutnya hakikat. Hakikat atau hakikoh adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Kata ini berasal dari kata pokok hak atau al-haq yang berarti milik atau kepunyaan atau benar kebenaran. Dalam bahasa, hakikat yaitu arti yang sebenarnya atau intisari atau isi akhiran. Sedangkan hakikat Islam ialah bebas dan bersih dari penyakit lahir dan batin yang menimbulkan perasaan nyaman, damai dan tentram, serta menjadikan kita patuh dan taat kepada segala apa yang diperintahkan olehnya, juga menjauhi segala larangannya. Jadi, hakikat adalah buah dari benih syariat yang pengamalannya melalui tarekat. Hakikat dalam pandangan tasawuf juga adalah inti atau rahasia yang paling dalam dari syariat. Rasa, keadaan, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seseorang. Jika gerak-gerik dan bacaan sholat adalah syariat, maka dialog spiritual bertemu antara seseorang abid atau hamba dengan mabudi yang disembah adalah hakikatnya. Jika gerak-gerik dan bacaan-bacaan yang ada dalam ibadah haji adalah syariat, maka jumpa dengan Allah adalah hakikatnya. Sedangkan hakikoh adalah mengetahui inti sesuatu yang paling dalam, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi. Bingjilat tajalla nura wa musyahidul lil maksudi liwusulihi wa hakikoh. Yang artinya, dan hakikat adalah sampainya salik perjalanan ruhani kepada maksud tujuan dan menyaksikan cahaya tajalli dengan terang benderang. Hakikat itu musyahadah atau penyaksian, rububiyah atau melihatnya kepada ibadah dengan hati. Man rama dara alis safinati yarkab wa yahusu baharon summa daron hasula. Yang artinya, barang siapa menginginkan dar atau mutiara, maka harus menaiki bahtera dan menyelam ke dalam lautan, kemudian dapatlah ia dar atau mutiara. Selanjutnya ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifah, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Ma'rifat adalah mengenal Allah, baik lewat sifat-sifatnya, asma-asmanya, maupun perbuatan-perbuatannya. Ma'rifat merupakan puncak dari tujuan tasawuf dan dari semua ilmu yang dituntut dan satu-satunya perbuatan yang paling mulia. Dalam istilah sufi, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan tentang Tuhan melalui hati nurani. Pengetahuan itu begitu lengkap dan jelas, sehingga jiwa merasa menyatu dengan yang diketahuinya. Kemudian istilah ini dirumuskan definisinya oleh beberapa ulama tasawuf, antara lain A. Dr. Mustafa Zahri mengemukakan salah satu pendapat ulama tasawufnya mengatakan al-ma'rifatu jasmu qalbi biwujudil wajibil mawjudi muttasifam bisairil kalimati. Yang artinya, ma'rifah ialah ketetapan hati dalam mempercayai hadirnya atau wujud
yang wajib adanya, yaitu Allah, yang menggambarkan segala kesempurnaan. B. Syekh Muhammad Dahlan Al-Hadiri mengemukakan pendapat Abu Thayyib As-Samiri yang mengatakan Al-ma'rifatu tulu'il haqqa wa huwal qalbu bimuwasalatil anwari, yang artinya ma'rifat ialah hadirnya kebenaran Allah Subhanahu wa taala pada sufi dalam keadaan hatinya selalu berhubung dengan nur ilahi. C. Imam Al-Qushairi mengemukakan pendapat Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah yang mengatakan Al-ma'rifatu yujibu sakinata fil qalbi kama annal ilma yujibu sukuna. Faman izdadat ma'rifatuhu izdadat sakinatuhu. Yang artinya, ma'rifat membuat ketenangan dalam hati, sebagaimana ilmu pengetahuan membuat ketenangan dalam akal fikiran. Barang siapa yang meningkat ma'rifatnya, maka meningkat pula ketenangan hatinya. A. Hakikat ma'rifat. Ada segolong orang sufi mempunyai ulasan sebagaimana hakikat ma'rifah. Mereka mengemukakan paham-pahamnya antara lain. 1. Kalau mata yang ada di dalam hati sanubari manusia terbuka, maka mata kepalanya tertutup. Dan waktu inilah yang dilihat hanya Allah. Yang kedua, ma'rifat adalah cermin. Apabila seorang yang arif melihat ke arah cermin, maka apa yang dilihat hanya Allah. Yang ketiga, orang arif baik di waktu tidur dan bangun yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, seandainya ma'rifat itu materi, maka semua orang yang melihat akan mati karena tidak tahan melihat kecantikan serta keindahannya. Dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang gilang gemilang. B. Pembagian ma'rifat. Zunnun al-Misr wafat pada 860 Masehi. Bapak berumus ma'rifat. Membagi ma'rifat atau pengetahuan tentang Tuhan kepada 3 macam, yaitu 1. Ma'rifat orang kebanyakan awam, 2. Ma'rifat para mutakalimin dan failasuf atau kowas, 3. Ma'rifat khusus para aulia dan muqarrabun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati sanubari kowas al-kowas. C. Alat untuk memperoleh ma'rifat. Alat untuk memperoleh ma'rifat disebut kaum sufi dengan sir dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Zahri 1982-172, disebutkan bahwa ada 3 alat dalam tubuh manusia yang digunakan sufi dalam berhubungan dengan Tuhan, yaitu 1. Qol, fungsinya untuk dapat mengetahui sifat Tuhan. Yang kedua, ruh, fungsinya untuk dapat mencintai Tuhan. Yang ketiga, sir, fungsinya untuk melihat Tuhan. Selanjutnya, torikot. Torikot berasal dari kata at-toriku, jamaknya turuk dan atsruk. Kata tersebut diturunkan menjadi at-torikoh, yang bermakna jalan atau metode, dan mengacu pada aliran keagamaan tasawuf atau sufisme atau mistisme Islam. Menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh, torikot adalah jalan, petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai berantai. Jamil Saliba mengatakan secara harfiah, tarekat berarti jalan yang terang, lurus yang memungkinkan sampai pada tujuan yang selamat. Tarekat juga diartikan sekumpulan cara-cara yang bersifat renungan dan usaha indrawi yang mengantarkan pada hakikat
atau sesuatu data yang benar. El-Maksinon mengatakan bahwa thariqat mempunyai dua makna dalam dunia sufi. Pertama, dalam abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi. Berarti cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang berminat menempuh hidup sufi. Kedua, setelah abad ke-11 Masehi, thariqat mempunyai arti suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani oleh segolongan orang-orang Islam menurut ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan tertentu. Jesse Pincher Trimbinghan mendefinisikan thariqat sebagai suatu metode praktis untuk menuntun dan membimbing seorang murid secara berencana melalui pikiran, perasaan, dan tindakan yang terkendali secara terus-menerus pada suatu tingkatan-tingkatan makomat untuk dapat merasakan thariqat yang sebenarnya. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi mengemukakan 3 macam definisi yang berturut-turut disebutkan. At-tariqatu hiyal amali bisyari'ati wal akhdi bi'azaiha wal ba'di anit tasahili fima la yambaghi tasahili yang artinya thariqat ialah pengamalan syariat, melaksanakan beban ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibad yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah. At-tariqatu hiya ijtinabil minhiyati dhahiran wa batinan wa amtisalil awamiri ila lihaiti biqadari taqati. Yang artinya, thariqat ialah menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kesanggupannya, baik larangan yang nyata maupun yang tidak, itu batin. At-tariqatu hiya ijtinabi muhrimati wal makruhati wa fudulul mubahati wa ada'il faraidi fima istadai minan nawafili tahta riayati arifi min ahlin nihayati. Artinya, thariqat ialah meninggalkan yang haram dan makruh, memerhatikan hal-hal mubah yang sifatnya mengandung fadilah, menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan yang disunahkan sesuai dengan kesanggupan pelaksanaan di bawah bimbingan seorang arif atau syekh dan sufi yang mencita-citakan dengan suatu tujuan. Sejarah timbulnya thariqat ditinjau dari segi historisnya, kapan dan thariqat mana yang mula-mula timbul sebagai suatu lembaga sulit diketahui dengan pasti. Namun, D. Kamil Mustafa Ashibi dalam tesisnya mengungkapkan tokoh pertama yang memperkenalkan sistem thariqah yaitu Syekh Abdul Qasir Al-Zailani 561 Masehi sampai 1166 Hijriah di Baghdad. Sayyid Ahmad Ar-Rifai di Mesir, Denagan Thariqat Rifaiyahnya, dan Jalad ad-Din Ar-Rumi 672 Hijriah sampai 1273 Masehi di Parsi. Pada awal kemunculannya, thariqat berkembang dari dua daerah, yaitu Husron, Iran, dan Mesopotamia, Irak. Pada periode ini, mulai timbul beberapa di antara thariqat Yasafiyah yang didirikan oleh Abdul Al-Khaliq Al-Ghuzdawani. Thariqat Naksabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Badauddin An-Nasakbandani Al-Awisi Al-Bukhari 1389 Masehi di Turkistan. Thariqat Halwatiyah yang didirikan oleh Umar Al-Halwati 1397 Masehi. Aliran-aliran thariqat dalam Islam. 1. Thariqah Qadariyah yang didirikan oleh Muhyi ad-Din Abdul Al-Qadir Al-Jailani 471 Hijriah atau 1078 Masehi. 2.
Thariqat Syadziliyah yang dinisbatkan kepada Nur ad-Din Ahmad Asy-Syadzili 593 sampai 656 Hijriah atau 1196 sampai 1258 Masehi. 3. Thariqat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Baharuddin An-Naqsabandi Al-Asisiyal Bukhari 1389 Masehi di Turkistan. 4. Thariqat Iyasafiyah dan Hawajakawiyah. Thariqat Iyasafiyah didirikan oleh Ahmad Al-Yasafi 562 Hijriah atau 1169 Masehi. Sedangkan Hawajakawiyah didirikan oleh Abdul Al-Khaliq Al-Husdawani 617 Hijriah atau 1220 Masehi. 5. Thariqat Halwatiyah yang didirikan oleh Al-Halwati 1397 Masehi. 6. Thariqat Syatariyah yang didirikan oleh Abdullah bin Satar 1485 Masehi di India. 7. Thariqat Rifa'iyah yang didirikan oleh Ahmad bin Ali Ar-Rifai 1106 sampai 1182 Hijriah. 8. Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh Ahmad Hatib Sambas yang bermukim dan mengajar di Mekah pada pertengahan abad ke-19. 9. Thariqat Sumaniyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Madni Asy-Syafi'i As-Samman 1130 sampai 1189 Hijriah atau 1718 sampai 1775 Masehi. 10. Thariqat Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani 1150 sampai 1230 Hijriah atau 1737 sampai 1815 Masehi. 11. Thariqat Chistiyah yang didirikan oleh Hawajah Mu'in ad-Din Hasan 12. Thariqat Maulawiyah yang didirikan oleh Syekh Al-Kabir Gelminski 13. Thariqat Nikmatullah yang didirikan oleh Syekh Nikmatullah 14. Thariqat Sanusiyah yang didirikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Demikian cukup itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan, dan apabila saya selaku sebagai moderator terdapat suatu kesalahan baik kata maupun bahasa, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.